Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leslain Mubarokah, NIM 20190710045. Nama saya Amalia Febrianti dengan NIM 062. Begitupun sebaliknya, saya juga akan mewawancarai teman saya, Leslain. Baik, Mbak Lain. Ya. Selanjutnya saya ingin bertanya ya, apa sih pengalaman Mbak Lain yang kultur shock Mbak Lain yang paling terasa, yang selama ini Mbak Lain alami? Kira-kira apa aja? Mungkin kalau kita merasakan namanya kultur shock kan kayak kultur itu kan budaya, shock itu kan kayak shock, budaya yang shock gitu kan. Kita kan kayak kaget dengan keadaan yang baru gitu kan ya. Mungkin banyak ya kan apalagi kayak kita tuh dulu saya tuh pernah mondok gitu kan, dulu di pondok, terus habis itu dari kecil kan, terus ketika SD dulu saya tuh juga sekolahnya tuh bukan di desa sendiri, di desa sebelah gitu kan, pasti budaya juga beda, terus kuliah juga keluar dari rumah, itu kan juga budaya orang lain juga. Jadi kalau dibilang mungkin kultur shock banyak ya, tapi salah satu yang berkesan tuh ya dulu pas saya di pondok itu kan ada yang namanya pengabdian, dan saya itu mengabdinya itu di daerah Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, mungkin dulu di Jawa Timur ketika mondok kan kaget gitu kan dengan kita tuh harus menjadi orang yang mandiri, pribadi yang bagus gitu kan. Nah, ketika saya dari segi kayak makanan gitu kan, makanannya ya udah apa kadarnya, kita harus menerima, namanya juga di pondok gitu kan. Ketika saya mengabdi gitu kan, saya kayak menjadi pengurus. Nah, saya tuh merasakan kaget dari sisi kayak makanannya. Ketika dulu di rumah di Jawa Timur itu makanannya kan benar-benar kerasa, maksudnya rempah-rempahnya tuh kayak asin, ya udah asin, gurih-gurih gitu kan. Sedangkan di Jawa Tengah itu manis gitu kan. Kan aneh, makanan kok manis, kuah kok manis gitu kan. Sekedar sayur asam aja tuh manis gitu kan. Habis itu Iya. kalau di rumah saya kan kalau sayur asam ya udah kecut gitu kan, kecut agak pedas gitu kan, terus asin, pokoknya terasa. Sedangkan kalau di Jawa Tengah ketika saya ngabdi di Wonogiri itu kan kok manis gitu loh. Itu mungkin dari kayak segi makanan ya. Terus rumah saya kan juga dekat pantai, bahasanya dekat laut lah. Di sini mayoritas orang-orang nelayan gitu kan. Hawa itu panas, paling bisa 20-an 9 derajatan gitu. Pokoknya sangat panas, apalagi ketika panas siang-siang. Tapi ketika saya mengabdi di Wonogiri itu cuaca itu sangat dingin hingga 19 derajat Celcius. Itu sangat dingin banget. Di kamar tuh hampir seharian tuh nggak kerasa hawa panas tuh nggak ada gitu. Soalnya emang kan agak deket gunung ya. Soalnya daerahnya juga terpencil di tengah-tengah, banyak-banyak pohon gitu. Terus ketika di rumah saya gitu, dari jalanan gitu kan, jalanan di rumah saya itu kan rumah banyak gitu, dempet-dempet, terus nggak terlalu jauh jaraknya. Sedangkan ketika saya mengabdi di daerah Wonogiri itu masih hutan, masih banyak hutan-hutan. Tempat saya ngabdi aja itu masuk jalanan pabrik, terus belok itu hutan-hutan gitu. Jadi pondoknya itu di tengah-tengah hutan gitu. Penduduknya aja tuh cuma dikit gitu, nggak banyak. Mereka hanya kayak penduduknya tuh cuma kayak kos-kosannya doang gitu loh, cuma kos-kosan gitu. Terus dan di daerah sana itu kulturnya tuh masih kejawen banget, masih ada kayak kalau di rumah saya kan yang namanya kayak orang meninggal ya udah real orang meninggal gitu kan. Sedangkan di sana tuh saya tuh pernah takjiah orang meninggal tuh di jalanannya tuh ditaburin bunga gitu kan, saya kaget bingung, kok masih percaya dengan budaya seperti ini ya gitu kan. Terus mungkin di daerah sana itu masih percaya dengan hal-hal yang mistis seperti itu yang membuat saya kaget kan. Soalnya kan kita sekarang hidup di zaman yang modern gitu kan, serba canggih teknologi. Tapi ya saya nggak bisa menyalahkan itu karena kan setiap orang kan beda-beda, setiap daerah budayanya kan beda-beda gitu. Mungkin itu Mbak Amalia pengalaman kultur shock saya gitu. Baik juga ya Mbak Lain pengalamannya. Iya.
Selanjutnya gimana sih tahapan-tahapan Mbak Lain dalam apa namanya yang dilewati itu, maksudnya kan tadi kan mengalami kultur shock yang banyak ya, yang dari daerah Jawa Timur ke Wonogiri gitu kan. Terus apa sih tahap honeymoon yang maksudnya tahap yang membuat Mbak Lain itu menjadi honeymoon stage? Maksudnya bahagianya itu gimana gitu? Saya tuh bahagia dan bangga sih sama orang kayak Jawa Tengah, Jogja gitu kan. Dari cara mereka bicara, ngomong tuh lebih sopan gitu kan, apa daripada daerah Jawa Timur. Apa namanya, orang tua sesama orang tua, maksudnya tuh kayak orang sama orang, nggak pandang antara usia gitu kan. Mereka itu menggunakan bahasanya itu bahasa yang sopan, menggunakan bahasa Jawa yang halus. Sedangkan kalau di daerah saya itu, terkadang sesama orang tua aja itu ngomongnya itu ya udah asal-asalan, asal ngomong, apa namanya, kalau dibilang juga kayak kurang sopan gitu. Ya, Kan itu, saya senang dengan kayak mereka tuh lebih hormat kepada orang tua gitu, dengan cara ngomongnya loh ya. lalu kan selain apa namanya bahagianya itu kan pasti dalam kultur shock pasti Anda mengalami yang namanya down gitu, maksudnya yang namanya frustasi gitu. Bisa nggak Mbak Lain maksudnya menceritakan pengalamannya Mbak Lain yang tentang frustasi gitu? Atau ada apa enggak gitu? Ketika tahapan frustasi tuh ya pasti ada dong. Soalnya ketika saya mengabdi kan di daerah tengah hutan, terus di pondok itu tidak menyediakan transportasi. Jadi ketika saya dari satu tempat ke satu tempat tuh harus jalan kaki dan itu jaraknya itu nggak dekat, kan jauh. Soalnya kan antara rumah itu jaraknya jauh, terus kemana-mana jalan kaki, daerahnya masih hutan, batu-batu gitu. Apa namanya, dan itu membuat saya frustasi sebagai saya yang terkadang kemana-mana kan naik kendaraan, naik motor, entah itu motor, entah itu sepeda ontel gitu kan, dan itu membuat saya frustasi sih. Soalnya kemana-mana harus jalan kaki gitu, dan jaraknya sangat jauh, keluar pondok, ke apa namanya, jalan raya gitu. Terkadang kalau mau pergi keluar gitu aja itu, apa namanya, pinjam motor aja tuh, motornya itu motor yang udah motor gigi gitu ya, terus nggak bisa di-starter gitu kan, pakainya kaki gitu kan, terus kadang-kadang harus jagang tengah gitu kan, standar tengah gitu kan, dan itu membuat saya frustasi. Jadi selain pengalaman honeymoon stage, ternyata Mbak Lain juga ada pengalaman frustasinya juga ya. Iya. Terus apa namanya berbagi pengalaman juga dong Mbak Lain yang tentang the adjustment, maksudnya yang kayak bagaimana terus Mbak Lain tuh menghadapi itu semua gitu loh, menghadapi frustasi Mbak Lain, terus menghadapi kan tadi bahagia, terus mengalami frustasi, terus bagaimana cara menghadapinya itu semua gitu, mengadaptasinya itu gimana? Dengan cara kayak menerima sih, karena apa namanya, aku mikir semua itu akan berlalu, everything tuh will pass gitu. Soalnya itu kan tuntutan, kita harus mengabdi di tempat itu, kita diberikan tempat pengabdian yang benar-benar pelosok. Soalnya kan kita dulu tuh di pondok tuh kan kalau ngabdi tuh diberikan tempat yang pelosok-pelosok gitu ya. Ya mungkin emang nggak semuanya di tempat pelosok, tapi tuh ya emang waktu itu saya dapetnya yang emang pelosok. Ya udah, kalau saya nggak ngabdi, saya nggak dapet apa namanya, saya nanti nggak selesai apa namanya sekolahnya, terus nggak dapet ijazah. Kan soalnya salah satu syarat buat apa namanya mendapatkan ijazah itu kan harus mengabdi selama 1 tahun dan apa namanya ya udah saya apa namanya dengan cara menerima apapun itu karena saya berpikir everything will pass gitu. Kan Mbak Lain kan berpikir bahwa apa namanya everything will pass gitu ya. Terus gimana cara Mbak Lain tuh nge-accept itu semua gitu? Maksudnya kayak menerima
semua itu gimana? Dengan cara apa? Saya tuh menerima dengan cara kayak ya udah bersyukur aja. Soalnya di luar sana teman-teman saya yang lain tuh mengabdinya itu di tempatnya tuh ada yang lebih buruk daripada saya gitu. Contohnya mereka mungkin Iya. ada yang lebih parah gitu kan, entah itu dari tempatnya, entah itu dari masyarakatnya, entah itu dari para pemimpinnya gitu kan. Ya udah dengan cara bersyukur, menerima, ya walaupun terkadang kayak merasa kenapa harus aku yang di sini, tapi ingat kembali gitu kalau semuanya ya udah harus diterima karena Amanah, semuanya amanah. akan selesai gitu, everything will pass it by. Dan juga memang apa namanya pengalaman itu mahal ya Mbak Lain. Iya, pengalaman tuh sangat mahal dan kita tuh belum tentu bisa merasakan hal yang seperti itu gitu. Orang Iya, lain tuh nggak ngerasain apa yang aku rasain gitu, iya. belum tentu. Karena memang mahal itu kan pengalaman. Mhm. Eh, Baik Mbak Lain, mungkin wawancara kali ini saya sudah memahami kultur shock yang Mbak Lain paparkan. Mungkin itu saja Mbak Lain. Terima kasih atas waktunya. Eh, Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.